Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bapak di channel Vertika Family. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bangun datar. Nah, sebelumnya Pak Guru akan tunjukkan beberapa gambar yang pasti kalian tahu gambar apa saja, karena gambar-gambar ini nanti biasa ada di sekitar kita. Nah, langsung saja ya. Nah, yang pertama ada gambar apa anak-anak? Iya, jam dinding ya. Kemudian berikutnya gambar apa itu? Gunung. Iya, gunung. Kemudian selanjutnya ada papan tulis. Ya. Kemudian, wah ini pasti anak-anak tahu ini. Layang-layang. Nah, siapa yang biasa suka bermain layang-layang? Nah, pasti anak-anak banyak ini yang biasa suka bermain layang-layang. Nah, selanjutnya, wah ada gambar roda ya anak-anak. Ini roda sepeda kayaknya ini ya. Kemudian berikutnya ada gambar ketupat. Nah, bagi yang umat muslim mungkin ini sudah tidak asing ya. Biasa kalau lebaran ini banyak yang membuat ketupat. Lanjut berikutnya, wah ada gambar setrika. Ya, anak-anak juga pasti tahu ini setrika. Setrika ini gunanya untuk merapikan pakaian. Kemudian yang terakhir ada gambar tas. Wah, ini tasnya ibu. Ya. Nah, jadi gambar-gambar ini berkaitan dengan gambar bangun-bangun datar, karena gambar dasar yang ada pada gambar-gambar ini itu terbuat dari bangun datar ya. Gambar dasarnya itu menyerupai bangun datar. Nah, sekarang penjelasan lebih rincinya perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, yang pertama ada bangun persegi. Nah, ya ini tadi gambar apa anak-anak? Gambar jam dinding. Nah, gambar jam dinding ini bentuknya kotak atau persegi. Coba perhatikan baik-baik ya. Walaupun mungkin di rumah ada pula yang bentuknya bulat ya, ada pula yang mungkin bentuknya segi 6 atau berbagai macam ya. Cuman pada kesempatan kali ini yang Pak Guru tunjukkan ini bentuknya persegi anak. Nah, perhatikan ya. Nah, ini adalah bentuk bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi ini kalian tahu tidak ciri-ciri bangun datar persegi ya? Nah, kan Pak Guru jelaskan ya. Ciri-ciri bangun datar persegi yaitu sisinya ada 4. Nah, ini sisi ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian selain ada sisinya ada 4, kemudian sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Dan yang ketiga ini di samping sisinya itu ada 4 ya. Ini sisinya sama panjang anak-anak ya. Jadi nanti ada lagi bentuk kotak tapi bukan persegi. Nah, ini yang membedakan. Kalau persegi ini 4 sisinya ini sama panjang. Nah, panjangnya sama semua. Nah, ini namanya persegi. Nah, sekarang lanjut ke bangun datar berikutnya. Yang kedua, ini ada segitiga. Nah, ini gambar yang tadi anak-anak. Ini ada gambar apa? Gunung. Ya, ini ada gambar gunung. Nah, coba perhatikan baik-baik. Gunung ini kalau kita perhatikan baik-baik, bentuk dasarnya menyerupai bentuk segitiga. Iya. Ini bentuk segitiga anak-anak. Ya. Mirip bukan? Nah, mirip ya. Nah, kemudian ciri-ciri segitiga ini apa? Nah, ciri-ciri segitiga ini
jumlah sisinya ada 3. 1, 2, 3. Selain itu, titik sudutnya juga ada 3 anak-anak. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Ada persegi panjang. Coba gambar apa anak-anak? Iya, papan tulis. Wah, kalau papan tulis ini pasti anak-anak sudah tidak asing ini. Karena mungkin sebelum masa pandemi, ketika anak-anak itu biasa berangkat ke sekolah tatap muka, nah ini pasti di kelas ada papan tulisnya. Walaupun nggak sama seperti ini ya, mungkin ada yang di dinding. Nah, namun kita lihat papan tulisnya ini bentuknya kira-kira seperti ini ya anak-anak. Ini bentuknya menyerupai bangun datar persegi panjang. Nah, ini ya bangun datar persegi panjangnya. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ini tadi ya. Ini sama-sama persegi, tapi ini persegi panjang. Kalau yang tadi persegi. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Tapi kalau persegi panjang itu tidak sama panjang. Jadi begini, sisi yang saling berhadapan ini sama panjang. Nah, ya, jadi sisi yang saling berhadapan ini misalnya sisi ini bagian atas saling berhadapan dengan sisi bagian bawah. Sama kan panjangnya? Nah, kemudian sekarang sisi bagian kiri, samping kiri sama panjangnya dengan sisi bagian kanan. Nah, ya. Itu. Jadi yang dimaksud sisi yang berhadapan sama panjang itu seperti itu anak-anak. Ya. Selain sisinya ada 4, ya, sama jumlah sisinya ada 4 seperti persegi. Begitu juga titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjutkan lagi ke bangun datar berikutnya, yaitu layang-layang. Wah, dari namanya anak-anak pasti sudah tidak asing ya, dan biasa bermain tentunya ya kan. Kita perhatikan baik-baik ya, namanya juga layang-layang. Nah, berarti ini bangun datarnya itu bangun datar layang-layang. Ada bangun datar layang-layang ya anak, karena bentuknya menyerupai layang-layang. Dan walaupun mungkin ada ya sekarang itu banyak sekali macamnya ya layang-layang. Layang-layang nggak hanya seperti ini bentuknya Pak Guru. Oh iya. Tapi ini bentuk dasar dari layang-layang ini seperti ini ya. Nah, mungkin sekarang lebih banyak kreasi lagi sehingga layang-layang bentuknya sudah nggak seperti ini, sudah banyak. Namun perlu diketahui bahwa bangun datar layang-layang itu bentuknya seperti ini. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ya, kita perhatikan baik-baik. Ternyata sama juga, ini hampir seperti persegi. Ya, sisinya ada 4 ya. 1, 2, 3 dan 4. Ya, kemudian titik sudutnya juga sama ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, sudah paham ya? Nah, berikutnya bangun datar lingkaran. Perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, lihat ada gambar apa itu anak-anak? Gambar roda. Iya, benar sekali. Nah, roda ini bentuknya seperti bangun datar lingkaran anak-anak. Nah, coba perhatikan, bandingkan. Mirip bukan? Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya ya anak-anak. Nah, lingkaran ini mempunyai satu sisi. Nah, di mana sisinya? Nah, ini yang melingkar ini. Ini namanya sisi pada lingkaran. Jumlahnya cuma 1. Nah, kemudian jumlah sudutnya berapa? Nah, ini yang perlu diingat dan perhatikan baik-baik. Jadi, lingkaran ini bisa dikatakan bilangan bangun datar tak terhingga. Nah, kenapa dikatakan bangun datar tak terhingga? Karena jumlah sudut pada lingkaran ini saking banyaknya itu kita tidak bisa menghitungnya dengan pasti. Ada berapa ya jumlahnya?
Nah, maka dari itu bangun datar lingkaran ini jumlah sudutnya tak terhingga. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ada apa lagi? Belah ketupat. Wah, ini dia yang enak-enak. Ya, anak-anak pasti sudah tidak asing dengan yang namanya belah ketupat. Karena biasanya belah ketupat ini banyak dimasak atau banyak dibuat pada saat hari raya Idul Fitri ya, ataupun Idul Adha. Nah, ini ditambah sayur, wah enak sekali. Nah, sekarang ke pelajaran lagi, kita perhatikan baik-baik ya. Jadi belah ketupat. Kenapa namanya belah ketupat? Karena mirip ketupat. Nah, perhatikan baik-baik, gambarnya mirip bukan? Nah, ini namanya belah ketupat anak-anak. Nah, kita perhatikan ciri-ciri belah ketupat ini yaitu sisinya ada 4 juga nih. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian titik sudutnya ada 4 juga. 1, 2, 3, dan 4. Sudah jelas ya anak-anak? Pasti sudah jelas dong. Ya, mudah. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Yang terakhir ini ada bangun datar namanya trapesium. Nah, pertama kita lihat ya, ada gambar setrika. Anak-anak udah tahu dong tentunya setrika ini untuk apa. Setrika ini biasanya untuk merapikan baju ya anak-anak. Tapi pada kesempatan kali ini kita belajarnya enggak penggunaannya untuk apa, tapi bentuknya ya anak-anak. Kita perhatikan baik-baik ya. Trapesium ini bentuknya mirip seperti dengan setrika ini anak-anak. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Mirip bukan? Ini namanya trapesium. Jadi trapesium itu nanti ada 2 macam. Ya, yang pertama ini mirip dengan setrika. Kita lihat ciri-cirinya. Jumlah sisinya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, dan 4. Nah, sisinya ada 4 namun tidak beraturan ini ya. Ada yang lurus, ada pula yang bentuk diagonal atau miring. Nah, kemudian sudutnya, titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Itu gambar trapesium yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wah ini trapesium yang menyerupai tas. Nah, iya, kita perhatikan baik-baik. Ini namanya juga trapesium. Jadi trapesium ada 2 bentuk ya. Ada bentuknya yang seperti menyerupai setrika, dan yang berikutnya ada pula yang seperti tas berikut ini ya. Nah, ini juga namanya trapesium. Kita lihat jumlah sisinya juga ada 4 ya anak. 1, 2, 3, dan 4. Begitu pula titik sudutnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, demikian anak-anak materi tentang bangun datar yang paling tidak anak-anak harus ketahui ya. Mungkin masih banyak lagi, masih ada beberapa bangun datar yang belum sempat Pak Guru sampaikan. Nanti bisa anak-anak dalami lagi, mencari informasi lagi ya. Jangan lelah untuk belajar ya. Terus belajar, semangat dimanapun tempatnya. Kita harus serajin-rajin membaca buku, membaca apa saja ya, biar ilmu kita semakin banyak, pengetahuan kita semakin banyak. Nah, nanti kita bisa tahu. Begitu anak-anak, semoga penjelasan dari Pak Guru ini mengenai bangun datar ya, ini bisa bermanfaat. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan di materi yang lain. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.